Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot ini untuk weekly reading general Leo dari tanggal 8 hingga tanggal 14 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini. Karena saya juga tidak bisa ngejamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Oke. Untuk Leo sendiri perlu juga untuk ngecek Sun, Moon, and Rising atau Ascendant kamu ya. Dengan begitu kamu akan mempermudah kamu untuk mencocokkan energi yang dibacakan lewat kartu ini. Apakah benar-benar sesuai dengan kamu? Apakah hanya sebagian? Atau sama sekali tidak? Oke, untuk Leo ada Page of Swords, ada The High Priestess. Ya, untuk Page of Swords dan The High Priestess-nya ini semacam ada belajar spirituality ya. Ada belajar ini ilmu kebatinan beberapa di antara kamu ya. Ada yang bermeditasi di minggu ini. Ada yang pengen lebih peka lagi tentang suara hatinya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya stalking dengan seseorang yang baru di dalam suatu hubungan yang baru. Ya, ini untuk Page of Cups-nya sendiri adalah hubungan baru dengan seseorang nih yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ada semacam rahasia, sesuatu yang belum jelas kamu ketahui dari seseorang ini nih. Ini yang membuat kamu sepertinya stalking terhadap dia gitu ya. Kamu pengen mengetahui rahasia-rahasia ini orang seperti apa sih sebenarnya gitu. Gimana karakternya, gimana personality-nya gitu ya. Dan ada The Chariot. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada sepertinya yang ingin melakukan suatu perjalanan, ya, ingin pindah ini suatu kota atau ke negara lain. Ini adalah energi yang siap menerima risiko dalam bentuk apapun. Ya, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya pengen ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru gitu ya. Dan kamu sepertinya ngejalaninya itu dengan penuh risiko gitu ya. Tetapi kamu berterima dengan risiko ini gitu. Sebenarnya kamu tahu ini ada banyak hal-hal yang masih misterius di hubungan ini gitu ya. Kamu dengan si dia. Ya, tapi kamu siap untuk menerima tantangan ini gitu. Dan sepertinya ya hal-hal yang berupa misterius di sini ini yang membuat kamu sedikit kecewa. Untuk beberapa di antara kamu ngerasa sedih, ya, ngerasa dimanfaatin, ada juga semacam itu ya. Tetapi ada The Sun nih di sini ya. The Sun di sini berupa energi pencerahan, ada keberhasilan, ada kebahagiaan di sini. Saya nggak ngerti nih kenapa di sini kamu untuk Five of Cups-nya begitu sangat kecewa, begitu sangat bosan terhadap situasi, kondisi gitu ya. Tetapi di balik itu ada The Sun gitu. Saya mengira kalau ini adalah semacam kamu nggak melihat bahwa sebenarnya kamu memiliki potensi untuk berhasil di bidang apapun gitu. Kamu lebih melihat apa yang kamu lihat secara kasat mata gitu ya. Tapi kamu nggak melihat di balik itu. Apa potensi-potensi atau hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga bakalan bisa kamu raih. Ya, ada Three of Cups. Ini berupa gosip, bisa juga ini perayaan. Ya, bisa juga ini adalah hubungan relasi antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Bisa dengan anggota keluarga, ya, bisa juga dengan persahabatan gitu ya, yang memiliki visi misi yang sama. Ya, seperti visi misi kamu dengan orang-orang terdekat kamu di dalam menjalankan rencana. Ada semacam rencana untuk membuat grup gitu atau komunitas atau bisnis atau karya bersama gitu ya. Ada energi yang begitu sangat ambisius di sini dengan hadirnya energi The Emperor di sini ya. Ini adalah energinya Aries ya. Tetapi ada berupa konflik di sini ya. Konflik antara kamu dengan partner kerja kamu di sini, dengan orang-orang terdekat kamu di sini. Ini semacam sesuatu yang tersembunyi ya. Bisa jadi kamu nggak begitu kenal satu sama lain nih secara personality atau karakter masing-masing. Semacam ada
uh, miskomunikasi, ya, komunikasi yang nggak nyambung, ya. Ada juga Four of Pentacles, semacam kekhawatiran di dalam membentuk kerjasama ini nih. Ini bakalan akan langgeng atau tidak gitu ya. Terkhusus bagi biasanya kalau konten kreator gitu ya, ada semacam teamwork di sana, atau kamu bekerja bukan cuma sendiri aja gitu ya sebagai konten kreator atau di dalam suatu karya atau bisnis gitu ya. Ada semacam bagi saham di sana. Ada rasa kekhawatiran tersendiri juga di sana. Apakah ini bakalan langgeng atau tidak? Apakah ini akan membuat situasi usaha kamu menjadi kacau balau atau tidak gitu ya. Ada kekhawatiran di sana gitu dengan hadirnya konflik antara kamu dengan partner kerja kamu di sini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Leo, sepertinya kamu harus lebih peka lah terhadap pesan-pesan fisik. Ya, bisa juga itu lewat pesan mimpi. Ya, pesan-pesan fisik di sini semacam firasat gitu ya, gerak-gerik bahasa tubuh dari orang-orang di sekitar kamu ya. Bisa jadi kamu ini begitu sangat helpful, kamu care dengan orang-orang sekitar kamu ngebantu mereka, tapi kamu nggak tahu orang yang kamu bantu itu ternyata hanya untuk manfaatin kamu gitu ya. Ya, dan ada semacam penyesalan atau konflik dalam diri kamu sendiri. Kenapa ya kok bisa saya jadi kayak gini gitu ya kan? Ya jangan sampai seperti itu ya. Ya, ini adalah perspektif di minggu ini gitu. Jangan sampai ya seperti ini ya. Inilah gunanya untuk readingan ini ya, supaya kamu bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik seperti ini. Oke, saya buka dulu ya untuk setiap klarifikasinya. Oke, untuk Leo. Oke, ada The World nih. Ini adalah perjalanan internasional. Ya, bisa juga ini perubahan mendadak ya. Perubahan mendadak antara saya ngelihat di sini perubahan mendadak lebih, tadinya nggak ada niatan untuk stalking dengan seseorang nih di sini gitu. Cuma tiba-tiba kamu stalking aja, pengen tahu gitu ya, penasaran gitu gimana sih ini orangnya gitu ya. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini saya ngelihatnya lebih pendekatan intuisi, pendekatan spiritual. Kamu mempelajari diri kamu sendiri gitu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Ya. Apa yang membuat kamu ngerasa berhasil? Apa yang membuat kamu ngerasa menjadi seseorang yang patut dibanggakan? Ya. Ada beberapa di antara kamu di sini pengen sekali dihargai, pengen sekali populer gitu ya, terkenal di kalangan kamu. Terkhusus bila kamu bisa mendapatkan penghargaan, perhatian dari orang yang memiliki otoritas atau jabatan yang lebih tinggi daripada kamu, itu adalah kebanggaan tersendiri gitu ya kan. Ya, untuk beberapa di antara kamu juga ada pengen ini membahagiakan orang tua, pengen ngenunjukin sama orang tua bahwa kamu bisa berhasil. Ya, ada beberapa di antara kamu pengen ngedapatin scholarship, pengen melanjutkan kuliah ke luar negeri, dan ya kalau misalnya melakukan perjalanan ke luar negeri, sekolah di universitas luar negeri kan itu membanggakan gitu ya. Ya. Ada semacam hasrat juga ini untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Semacam kamu mengetahui bahwa keberuntungan kamu bukan di sini gitu. Keberuntungan kamu atau kesuksesan kamu itu ada di luar kota ataupun di negeri orang. Ya, untuk Leo-nya sendiri gitu ya. Bagi kamu yang berada di moon di rumah yang ke-10 ya, kalau kamu misalnya cek nanti rising atau ascendant kamu untuk Scorpio ascendant ya, yang memiliki ascendant Scorpio, walaupun zodiak kamu Leo tapi ascendantnya kan macam-macam gitu ya. Nah, ini ada beberapa di antara kamu nih yang bakalan berhasil atau sukses bila kamu berada di negeri orang. Artinya untuk kamu yang memiliki moon di rumah yang ke-10 untuk ascendant Scorpio, zodiak kamu nggak terlahir di mana kamu dilahirkan, tapi zodiak kamu dilahirkan di negeri orang. Dan ketika kamu kembali ke negeri orang ini nih, kamu berkarya di sana, kamu akan lebih berhasil di sana
dibandingkan di mana kamu dilahirkan. Iya, ada beberapa di antara kamu sepertinya mendapatkan firasat atau intuisi itu di sini gitu ya. Jadi ada semacam dorongan pengen sekali ingin melakukan perjalanan ke luar negeri nih, keluar kota gitu ya. Pengen ngeninggalin home base kamu gitu. Ya, sepertinya ya untuk situasi kegiatan kamu, pekerjaan kamu sehari-hari, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya juga yang membuat kamu ngerasa bosan nih, ngerasa flat, stagnan gitu ya, ngerasa sendiri, sepi gitu ya. Ya, masalah keuangan kamu udah gitu-gitu terus gitu ya. Juggling gitu ya. Ya, ada kesedihan kapan kira-kira bisa berhasil ini ya. Gitu. Padahal sebenarnya untuk desainnya sendiri ini adalah energi dasar kamu gitu ya. Keberhasilan itu akan ada, bisa kamu dapatkan gitu. Ya. Ketika kamu membuka mata batin kamu, ya kamu peka terhadap dorongan dari dalam alam bawah sadar kamu, intuisi kamu mengatakan apa gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, apakah kamu akan melakukan suatu perjalanan atau apakah kamu akan melakukan suatu karya yang baru gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan gitu ya kan. Apakah kamu akan memilih pekerjaan A atau B? Ya, segala sesuatu pilihan-pilihan yang ada di sini, jawabannya terletak di hati nurani kamu. Ya. Dan untuk Three of Cups-nya, ya ada ini sepertinya beberapa di antara kamu ya dibohongi atau ditipu ya oleh teman sendiri, anggota keluarga bisa juga ya. Ya, padahal kamu udah bantuin ini orang nih, malah kamu dimanfaatin, uang kamu dilariin, ya kamu ditipu, semacam gitu ya. Ada juga berupa gosip di sini ya. Sepertinya gosip-gosip ini terasa ke kamu bisa ngerasain kamu digosipin, dikata-katain di belakang. Ya, itu yang membuat kamu kecewa. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini pengen sekali ngebantu keluarga gitu ya. Tapi dari sisi keuangan kamu nggak yakin, ya. Semacam ada konflik batin di diri kamu, pengen ngebantu tapi ya masih untuk keuangan sendiri pun masih berjuang kan gitu ya. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya kehilangan teman gitu ya. Ya, ada yang kehilangan teman kompak. Dan kehilangan teman ini ya karena konflik ya tadi ya. Tadinya kompak, tapi karena ada konflik masalah uang nih. Ya. Ini kayak sepertinya erat kaitannya dengan hilang uang. Ini seperti ditipu, dihianati ya. Kamu sudah memberikan bantuan, awalnya khawatir memberikan bantuan itu. Tetapi ya karena kamu generous ya, kamu terlalu baik ini, kamu berikan. Dan alhasil kamu ditipu. Gitu. Sebenarnya kamu udah memiliki firasat nggak enak nih kalau udah ngebantu nanti ini bakalan nggak baik nih gitu, tapi tetap aja kamu bantu gitu. Nah itu yang membuat kamu jadi ngerasa aduh kok aku nggak peka ya dengan apa kata hatiku ya. Untuk beberapa di antara kamu ya. Oke, saya akan buka untuk light worker-nya. Light worker untuk Leo please. Ya, dengan light worker ini mudah-mudahan akan lebih detail lagi ya. Untuk light worker-nya ada teaching, ada sensitivity, dan ada strength ya. Beberapa di antara kamu ini kemungkinan adalah guru gitu ya. Dan ya begitu sangat menginspirasi orang-orang di sekitar kamu, terkhusus dengan orang-orang yang lebih muda dengan kamu ya. Ya, menginspirasi orang sebenarnya juga memberikan inspirasi terhadap diri sendiri juga gitu ya, atas pengalaman-pengalaman yang kamu alami ya.
Ya, kamu berbuat baik terhadap orang lain, atau bentuk inspirasi ini bisa jadi kamu sudah mendapatkan sebenarnya pesan dari intuisi kamu untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kamu lakukan, pada akhirnya itu menuai kekecewaan terhadap kamu. Nah, itu berupa inspirasi yang bisa kamu bagikan dengan orang-orang sekitar kamu gitu ya. Oke, yang kedua, sensitivity. You're becoming more sensitive and need to make changes accordingly. Iya, di minggu ini untuk Leo sendiri ya begitu sangat sensitif, menjadi sangat sensitif di minggu ini. Ini terkait dengan masalah keuangan, masalah keberhasilan, kesuksesan, masalah popularitas juga ya. Ya, dengan masalah konflik dengan orang-orang terdekat kamu, bisa dengan anggota keluarga, ya, bisa juga dengan teman atau sahabat ya. Ini berbicara tentang bantu-membantu gitu. Yap, untuk Leo sendiri ya, bagi kamu yang berada di moon di rumah ke-10 untuk ascendant Scorpio, kalau hubungan kamu dengan orang tua kamu bagus, terkhusus dengan mama atau ibu ya, rezekinya nih bagus gitu. Tetapi kalau misalnya hubungan kamu nggak bagus dengan mama atau ibu kamu, rezekinya susah nih, agak-agak banyak tantangannya gitu ya. Yap. Oke, untuk yang strength, everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Iya, pastinya segala pengalaman yang kita lalui ya, yang udah kita ngejalani akan mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang lebih kuat dan berani lagi di dalam menghadapi tantangan-tantangan di depan. Ya, jangan menjadi pesimis gitu ya dengan keadaan yang sekarang gitu. Tetaplah memiliki energi yang ambisius seperti Emperor di sini nih. Tetaplah memiliki keyakinan bahwa kamu mampu menjadi seorang leader, menjadi seseorang yang memiliki otoritas, bisa menjadi seseorang yang dominan atau mendapatkan penghargaan dari atasan kamu, ya, menjadi seseorang yang dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu ya, dengan pencapaian, dengan karya kamu gitu ya, dengan cara-cara yang benar lah pastinya gitu ya. Kalau misalnya ada pun konflik di sini gitu ya, berusahalah untuk menarik diri dari orang-orang yang toksik, yang ingin memanfaatkan kamu ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan teman gitu ya. Untuk Leo sendiri senang sekali ini bekerja sama dengan anggota keluarga. Ya, kalau bisa bekerja dari rumah, kenapa harus di luar? Kalau bisa bekerja sama dengan anggota keluarga, ya kenapa harus dengan orang lain kan gitu ya. Nah, terkadang untuk Leo sendiri pun kalau misalnya udah memiliki teman, sahabat gitu ya, udah dianggap seperti keluarga gitu ya. Nah, kalau misalnya keluarga temannya ini ya, orang-orang terdekatnya ini membutuhkan bantuan, ya dibantu aja gitu ya. Kadang nggak terlalu memperdulikan diri sendiri, malah lebih mementingkan orang lain gitu ya, hingga pada akhirnya kamu dikecewakan ya. Tapi ini jadikanlah sebagai pengalaman buat kamu ya, supaya kedepannya bisa menjadi lebih hati-hati atau waspada. Oke, untuk Oracle Asmara ada pay attention to the red flags very soon and let go of control issues. Yap, untuk pay attention to the red flags artinya ya lebih peka lah terhadap pertanda-pertanda ya. Ya. Ada the signs are cautioning you. Ya, pertanda-pertanda itu yang hadir di dalam kehidupan kita itu ya, itu hadir ya memang untuk memberikan peringatan terhadap kita untuk jangan lakukan itu kan gitu ya. Ada pasti kata hati yang melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bakalan ngerugiin kita kan gitu ya. Ya, seperti yang di sini nih tadinya ya. Sebenarnya kamu udah punya kata hati nih, jangan berikan bantuan terhadap orang itu tuh gitu, nanti kamu kecewa gitu ya. Tapi tetap aja kamu bantu gitu ya, rupanya memang beneran gitu membuat kecewa gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini jangan lanjut tuh sama itu orang gitu ya. Ini sepertinya kamu dengan sosok Scorpio, Cancer, Pisces ini bakalan banyak konflik nih nantinya gitu ya. Tapi ternyata kamu tetap jalanin gitu hingga terjadi konflik dan kamu baru menyadarinya di sekarang gitu ya. Ya.
Terkadang gitu ya, sama seperti saya. Ya 10 tahun pacaran gitu ya, kok bisa seperti itu gitu, karena terlalu banyak mengabaikan eh menga sorry ya, saya minta maaf ya untuk suara yang tadi. Oke, eee, ya seperti saya 10 tahun pacaran, dengan mantan, ya terlalu banyak mengabaikan, eee, apa, pertanda-pertanda, ya akhirnya membuang waktu yang terlalu lama kan gitu ya. Dan ya alhasil ya terjadi penyesalan gitu. Tapi ya walaupun begitu ya tetap saya merasa bersyukur gitu nggak jadi dengan seseorang itu tuh gitu. Karena pada akhirnya saya tahu, oh ternyata dia aslinya begini gitu ya. Untung saya nggak jadi sama dia gitu. Ya, jadi untuk Leo sendiri ya lebih peka lah terhadap eh, pertanda-pertanda di dalam suatu hubungan. Apalagi bagi kamu yang masih single gitu ya kan, jangan habiskan waktu untuk seseorang yang eh, tidak baik untuk masa depan kamu. Lebih peka lah terhadap suara hati kamu ya. Jangan gara-gara kamu ngerasa bahwa aduh umur saya udah sekian, atau aduh dia begitu sangat ganteng sekali, dia begitu sangat wow charming atau apa segala macam, kamu jadi tergoda gitu ya, kamu jadi terlena gitu ya kan. Ya, lebih utamakan seseorang yang memang benar-benar compatible, saling mengisi, saling mendukung satu sama lain. Hubungan yang serius itu lebih baik ya daripada hanya sekedar untuk uh, mendapatkan popularitas ya gara-gara dikatakan sebagai pasangan uh, yang ini ya, yang pasangan yang sama-sama gimana ya dari segi fisik, performance, wow gitu ya kan. Ya terkadang kan gitu ya, apalagi zaman sekarang ya kan, lebih mengutamakan apa yang di luar gitu. Ya padahal itu nggak selalu menjamin kebahagiaan di dalam. Oke, untuk yang kedua ada very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Iya, segera putuskan di dalam hati kamu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Apakah kamu tetap akan berjalan dengan seseorang yang berzodiak Scorpio, Cancer, Pisces, ataupun Gemini, Aquarius, Libra di sini ya, atau tidak. Ketika kamu udah dihadapkan dengan konflik di sini nih, ada semacam kekecewaan juga gitu ya. Ya, ada konflik ya, miskomunikasi antara kamu dengan pasangan kamu di sini. Ada semacam pertanda buruk atau pertanda yang tidak baik yang kamu dapatkan dari hubungan ini misalnya. Apakah ini cukup meyakinkan kamu untuk keluar dari lingkungan ini, dari hubungan ini atau tidak? Ya, kamu harus bisa membuat keputusan yang jelas untuk sekarang ini gitu ya. Ya, jangan terlalu dilama-lamain ya kan. Kalau dilama-lamain kan habis waktu ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke, let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Ya, biarkanlah situasi ini membantu kamu untuk membuka fakta-fakta, ya membuka semacam dikuliti gitu ya. Kalau misalnya terjadi konflik antara kamu dengan pasangan, justru itu yang akan membukakan bagaimana karakter asli atau personality asli dari pasangan kamu. Ya biarkan aja itu terjadi gitu ya. Biarkan aja konflik ini terjadi gitu ya. Dengan begitu kamu lebih mengenal pasangan kamu gitu ya. Ya terkadang kan kita juga nggak bisa ini ya, jangan terlalu judgmental, artinya tidak ada yang sempurna, nobody's perfect gitu ya. Bukan berarti karena ada konflik langsung kamu putusin gitu aja gitu ya. Karena setiap orang pasti ada kekurangannya masing-masing gitu. Justru dengan konflik ini kamu melihat kekurangan dari pasangan kamu, kamu juga pasti memiliki kekurangan. Masalahnya adalah apakah kalian sama-sama bisa menerima kekurangan ini dan belajar untuk mengisi, belajar untuk bersikap dewasa, belajar untuk saling memahami satu sama lain gitu. Yang pastinya bentuk komunikasi yang nyambung itu perlu gitu ya, dan juga sisi kedewasaan itu perlu gitu di situ ya. Ya karena di sini saya ngelihat ya untuk King of Cups-nya ini adalah seseorang yang dewasa juga di sini. Ya ini bisa jadi kamu ya. Kamu adalah seseorang yang dewasa di sini di dalam suatu hubungan relationship. Ya.
Kedewasaan ini terkadang membuat kamu terlalu khawatir ya menjalin hubungan dengan seseorang. Ya kalau misalnya seseorang udah banyak umur ya kan, nggak mau main-main lagi di dalam suatu hubungan ya kan, pasti pengennya langsung serius. Dan kalaupun misalnya serius ya memang benar-benar pas, compatible dia gitu, energinya pas gitu ya. Oke, demikian buat Leo, semoga ini bermanfaat untuk kamu ya. Bila kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, ya diabaikan saja ya. Diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya. Ya, tetap bersemangat dan semoga berbahagia di minggu ini. Sampai jumpa buat Leo. Bye-bye.